Shalom, salam sejahtera dalam kasih Yesus Kristus untuk kita semua. Kami ucapkan selamat malam untuk semua umat Tuhan dimanapun Anda berada. Terima kasih telah bergabung bersama Cornelius Media di malam yang ke-6 dalam kebaktian kebangunan rohani Gereja Masehi Advent Hari ke-7 Uni Conference Indonesia Kawasan Timur bekerja sama dengan Yayasan Cornelius dengan tema Happiness with Jesus. Kami percaya dengan pertolongan Tuhan melalui KKR ini berkat-berkat rohani akan dirasakan oleh saudara-saudara umat Tuhan sekalian. Jika Anda merasa terberkati, Anda dapat membagikan tayangan ini kepada teman, sahabat, dan keluarga Anda. Malam ini kita akan mendengarkan lagu pujian, doa buka yang akan dibawakan oleh Ingrid Kolibu SAK. Dan malam ini kita juga akan mendengarkan tips yang akan dibawakan oleh Bapak Reza Gerungan Eskom, dengan judul 7 poin mengelola keuangan. Umat Tuhan sekalian, kami memiliki ruang doa khusus. Bagi saudara-saudara yang sedang bergumul dan rindu untuk didoakan, Anda dapat menulisnya di kolom komentar sosial media kami. Dan malam ini, doa akan dibawakan oleh hamba Tuhan, Pendeta Jevi Muaya, KVM. Pembahasan firman Tuhan pada malam ini akan disampaikan oleh Dilan Salainti SAK. Mari kita ikuti KKR ini dengan menyanyi lagu buka yang akan dipandu oleh Praise Team. Ingat hari Sabat, hari yang terindah, yang diberkati Allah dan disucikannya, yang berikan perdamaian serta sukacita. Mari kita satu di dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, puji syukur untuk segala kebaikan-Mu yang masih kami rasakan hingga sampai pada saat ini. Ya Bapa, saat ini kami mau berdoa untuk keberlangsungan KKR terlebih pada malam hari ini. Kiranya Engkau dapat memberkati semua yang akan mengambil bagian, terlebih khusus Saudara Dilan Salainti yang sebentar akan membentangkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus dapat menjadi bagian dari kami semua. Kiranya Engkau dapat bersama-sama dengan kami pada ibadah kami di malam hari ini. Sempurnakanlah doa yang kurang ini ya Tuhan, ampunkan segala dosa kami yang begitu banyak. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Shalom, selamat malam dan selamat Sabat. Kita jumpa lagi dalam KKR Net, Yayasan Cornelius bersama Gereja Masehi Advent Hari ke-7, Uni Conference Indonesia Kawasan Timur. Pada malam yang terakhir ini, saya akan membawakan tips 7 poin mengelola keuangan. Ada banyak ahli manajemen keuangan sekuler di luar sana
yang selalu memberikan arahan atau langkah-langkah dalam manajemen keuangan. Salah satunya bersumber dari ojk.com. Dalam proses perencanaan keuangan, dikatakan di sana pertama, menguasai atau evaluasi keuangan saat ini. Kedua, menyusun tujuan keuangan. Ketiga, menyusun perencanaan keuangan dan alternatifnya. Keempat, melaksanakan perencanaan keuangan. Dan kelima, review dan sempurnakan rencana keuangan itu. Tetapi Allah memperingatkan kita agar tidak berkonsultasi dengan mereka untuk mengelola aset yang Dia percayakan kepada kita. Dalam Mazmur 1 ayat 1-3 berkata, "Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencembong. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil." Jadi seorang yang menyukai hukum Allah, dia akan merasa berbahagia. Kedua, dia akan makmur. Dan ketiga, menjadi sukses. Amsal 3 ayat 5-8 berkata, "Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu." Satu gambaran umum dari nasihat Alkitab tentang pengelolaan keuangan memberikan kepada kita poin-poin yang sangat berharga untuk diikuti. Mari kita lihat 7 poin dalam mengelola keuangan kita. Poin yang pertama, terorganisasi. Kembangkan rencana pengeluaran. Amsal 27 ayat 23, "Kenalah baik-baik keadaan kambing dombamu, perhatikanlah kawanan hewanmu. Karena harta benda tidak abadi, apakah mahkota tetap turun-temurun? Banyak keluarga hidup dari gaji demi gaji, tanpa perencanaan sederhana untuk pendapatan, pengeluaran, dan tabungan. Hidup semakin penuh tekanan." Kedua, belanjakan kurang dari penghasilan. Pastikan hidup sesuai dengan penghasilan. Amsal 15 ayat 16, "Lebih baik sedikit barang dengan disertai takut akan Tuhan, daripada banyak harta dengan disertai kecemasan." Banyak keluarga di negara-negara barat yang menghasilkan lebih banyak dari yang mereka hasilkan. Hal ini menjadi mungkin karena tersedianya kredit dan utang. Banyak hal yang menjadi masalah bagi mereka yang berutang. Ketiga, simpan sebagian dari setiap periode penghasilan. Amsal 6 ayat 6-8 berkata, "Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya waktu panen." Kita menabung untuk dapat membeli dalam jumlah yang lebih besar di kemudian hari dan untuk menjaga pengeluaran-pengeluaran yang tidak terencana sama seperti kecelakaan atau penyakit. Tabungan-tabungan tentu dapat digunakan untuk waktu tertentu ketika usia kita telah bertambah, saat kita tidak lagi sanggup bekerja. Keempat, hindari hutang seperti menghindari COVID-19. Orang kaya menguasai orang miskin, yang berhutang menjadi budak dari yang menghutangi. Amsal 27 ayat 7. Bunga utang adalah satu pengeluaran di mana Anda boleh hidup tanpanya. Setiap orang atau satu keluarga yang hidup dengan utang, yaitu hidup dengan utang pinjaman, benar-benar hidup sekarang ini dengan utang yang mereka harapkan untuk didapatkan di masa depan.
Jika ada perubahan hidup terjadi, maka rasa malu keuangan yang serius dapat terjadi. Kelima, jadilah pekerja yang rajin. Amsal 13 ayat 4, hati si pemalas penuh keinginan, tetapi sia-sia, sedangkan hati orang rajin diberi kelimpahan. Apapun pekerjaan atau usaha kita, marilah kita bekerja dengan baik. Keenam, jadilah setia dalam keuangan kepada Tuhan. Keluaran 28 ayat 1 sampai 14 berbicara tentang berkat. Tidak ada satu keluarga yang dapat hidup tanpa berkat dari Tuhan. Dan poin yang ketujuh, ingatlah bahwa dunia ini bukanlah rumah kita yang sesungguhnya. Matius 25 ayat 14 sampai 21 berbicara tentang talenta. Sebisa mungkin kita mengembangkan talenta-talenta atau berkat-berkat yang Tuhan berikan. Dan itu akan kita pertanggungjawabkan nanti. Cara kita mengatur akan banyak berbicara tentang di mana prioritas kita yang terutama. Jadi sebagai kesimpulan, untuk kita dapat menggunakan uang atau berkat-berkat Tuhan, yang pertama, terorganisasi. Kedua, belanjakan kurang dari penghasilan. Ketiga, simpan sebagian dari setiap periode penggajian. Keempat, hindari hutang seperti menghindari COVID-19. Kelima, jadilah pekerja yang rajin. Keenam, jadilah setia dalam keuangan kepada Tuhan. Ketujuh, ingatlah bahwa dunia ini bukan rumah kita yang sesungguhnya. Saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kekal yang berdiam di takhta kemuliaan sorga, saat ini kami bersyukur oleh karena kami merasakan lawatan Tuhan lewat kebaktian kebangunan rohani, kerjasama Yayasan Cornelius
dan Gereja Masih Advent Hari ke-7 Uni Conference Indonesia Kawasan Timur. Kami datang lagi memuji Engkau ya Tuhan, kami datang lagi memuliakan Engkau. Namun kami menyadari kami banyak dosa, kiranya Engkau mau mengampuni kami semua. Kami berdoa secara khusus hamba Tuhan, Dylan Salainti. Ia akan membawakan firman-Mu, kiranya urapan sorga menjadi bagiannya, sehingga firman ini menjadi kekuatan dan firman ini menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Oh Bapa di sorga, mendoakan kepada semua anak-anak Tuhan yang dengan senang hati beribadah bersama di dalam kebaktian kebangunan rohani ini. Kiranya Engkau berkati mereka dengan berkat-berkat sorga yang limpah. Baik itu berkat jasmani, teristimewa berkat-berkat rohani. Mendoakan pimpinan Gereja Masih Advent Hari ke-7 Uni Conference Indonesia Kawasan Timur. Kiranya urapan sorga menjadi bagian mereka di dalam melaksanakan aktivitas hari lepas hari. Kuasa sorga Tuhan berikan sehingga pelayanan yang dilakukan benar-benar dapat menjadi berkat. Umat-umat Tuhan yang ada di Uni Conference Indonesia Kawasan Timur senantiasa diberkati oleh Tuhan. Oh Bapa di sorga, kami teringat kepada anak-anak-Mu yang saat ini punya pergumulan besar dengan kehidupan mereka. Kiranya Engkau datang, membantu mereka, menolong mereka, sehingga ada sukacita di dalam melayani akan Tuhan hari lepas hari. Kami mendoakan secara khusus akan pemerintah negara Republik Indonesia. Tuhan kiranya berkati mulai dari pusat sampai ke pelosok desa. Kiranya berkat-berkat Tuhan selalu akan menjadi bagian mereka, dari Bapak Presiden sampai seluruh pemerintahan di pedesaan. Dan kami tetap punya kesempatan untuk dapat memuji, memuliakan akan Tuhan hari lepas hari. Terima kasih karena Engkau mau beserta dengan kami di dalam kebaktian kebangunan rohani ini. Karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang telah menjadi penebus dan juru selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Saat ini kita akan mendengarkan sabda firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Dylan Salainti SAK. Saat ini melayani sebagai staf accounting Gereja Masehi Advent Hari ke-7 Uni Conference Indonesia Kawasan Timur. Judul firman Tuhan pada malam ini adalah Bahagia dalam Kepastian. Mari kita nyanyikan bersama-sama lagu tema Happiness is the Lord. Happiness is to know the Savior, living a life within His favor, having a change in my behavior. Happiness is the Lord. Happiness is a new creation, Jesus and me in close relation, having a part in His salvation. Happiness is the Lord. Real joy is mine, no matter if teardrops start. I found the secret, it's Jesus in my heart. Happiness is to be forgiven, living a life that's worth the living, taking a trip that leads to heaven. Happiness is the Lord. Happiness is the Lord. Happiness is the Lord. Baik, selamat malam untuk kita semua. Tidak terasa kita sudah tiba pada malam terakhir. Dan sebelum kita mulaikan pembahasan kita pada malam ini, mari kita semua tunduk kepala, kita satu dalam doa. Bapa kami di sorga, pada saat ini yang kami butuhkan hanyalah Roh Kudus-Mu, biarlah Engkau dapat menguasai hati kami, agar kami dapat mengerti pembahasan malam ini. Nah, doa kami ya Tuhan, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Baik, kita masuk ke pembahasan. Dan pada malam ini saya mengangkat pembahasan dengan judul Reborn.
Atau dalam bahasa Indonesia kita bisa artikan sebagai dilahirkan kembali. Jika kita ingin dilahirkan kembali, kita mau menjadi apa? If I could be reborn, what would I want to be? Apakah seperti lagu yang terserah apa yang terjadi, akankah itu terjadi saja, saya tidak peduli. Atau kita memiliki cita-cita, kita bisa lihat di gambar, ini ada beberapa idol yang sangat top akhir-akhir ini, member-member Blackpink di sana. Apakah Anda ingin menjadi seperti mereka, menjadi seorang idola? Jika Anda ingin dilahirkan kembali, apakah Anda ingin menjadi lebih cantik seperti mereka ini? Atau Anda menjadi ingin terkenal? Atau memiliki badan yang proporsional seperti idol-idol di luar sana yang tidak terlalu gemuk dan dilihat oleh orang banyak itu seksi menurut mereka. Apakah seperti ini ingin Anda dilahirkan kembali? Bagi para laki-laki, sebelum ini tahun lalu Lionel Messi memenangkan Piala Dunia. Apakah Anda bercita-cita jika Anda dilahirkan kembali ingin menjadi seorang pemain bola atau menjadi pemenang juara dunia dalam kejuaraan sepak bola atau ingin menjadi kaya? Tidak lupa untuk fans-fans dari kubu sebelah, apakah jika Anda terlahir kembali, Anda ingin menjadi seperti Cristiano Ronaldo yang memiliki badan yang bagus, memiliki mobil yang banyak tentunya, dan tentu saja memiliki badan yang sehat, karena kita tahu bersama dia sangat menjaga tubuhnya. Atau juga memiliki muka yang sangat ganteng, karena kita tahu dia ini digemari oleh banyak wanita. Makanya Cristiano Ronaldo ini kalau Anda tahu, dia memiliki followers terbanyak untuk seorang olahragawan di Instagram. Kita lanjut. Ataukah ini yang dinamakan dengan dilahirkan kembali? Di sini ada warkop atau warung kopi DKI Reborn yang dimana dahulu itu sangat populer di kalangan untuk bapak saya dan orang yang lebih tua. Di mana Dono Kasino Indro ini diperankan oleh orang yang berbeda yang lebih muda, dengan mengadopsi cerita yang sama, hanya saja dengan peran orang-orang yang berbeda. Ya ini dengan namanya Warkop DKI Reborn. Apakah seperti ini yang dimaksudkan dengan dilahirkan kembali? What is the real meaning of reborn? Apa itu arti sesungguhnya dari dilahirkan kembali? Kalau kita lihat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, reinkarnasi itu adalah penjelmaan, penitisan kembali ke dalam tubuh lain setelah mati atau kelahiran kembali. Nah, jadi kelahiran kembali ini kadang kita sebut sebagai reinkarnasi yang umum di telinga orang ya. Reinkarnasi itu seperti kita dilahirkan kembali tapi dengan tubuh yang lain. Kita biasa nonton ini di film-film saat pemeran utama telah mati, kemudian lanjut ke kehidupan selanjutnya di mana dia ingin merubah hidupnya. Banyak yang kita bisa nonton itu di film-film kan. Ya ini kata reinkarnasi ini sudah tidak asing lagi bagi kita. Nah, saya memiliki satu cerita di mana di India ini sapi itu sangat diagung-agungkan. Kenapa? Karena menurut mereka orang-orang yang mati di sana mungkin akan bereinkarnasi menjadi sapi. Saking cintanya mereka kepada sapi, di sini kita bisa lihat ini CNN, bukan dari sumber berita yang sembarangan. India mau bikin hari peluk sapi saat Valentine. Tapi kita tahu bersama, netizen Indonesia saat mengetahui sesuatu yang aneh, ada yang ganjal, langsung saja dihujat, langsung saja dicemooh. Nah, tapi ada satu cerita yang menarik, di mana ini adalah suatu ilustrasi. Ada seorang turis yang datang ke India. Dia datang, kemudian dia naik taksi. Di sana ada orang yang kecelakaan saat dia jalan menggunakan taksi, tapi orang tidak mempedulikan orang yang kecelakaan itu. Mereka hanya melewatinya. Kan seperti kita tahu, kalau di Indonesia, di mana ada kecelakaan, pasti di situ akan macet. Karena orang semua penasaran apa yang terjadi. Ada juga orang yang turun menolong, ada juga yang merekam. Nah, seperti itulah keadaan dunia saat ini. Semuanya kalau boleh direkam, ya direkam. Kemudian, dia melewati orang ini, melewati orang yang kecelakaan, tidak ada yang memperdulikan itu. Jalan seperti biasa, jalan lurus, tidak ada yang berhenti atau merekam atau memperdulikan orang yang celaka. Tapi di saat ada sapi yang mau lewat, semua diam. Turis itu mulai heran.
tadi orang celaka. Kenapa ini sapi kalian diam? Oh, di sini sapinya itu sangat dihargai. Oke, dibiarkan lewat. Kemudian tiba-tiba mereka jalan lagi, ada sapi lagi yang mau menyeberang, tapi sapi ini dia bergerak secara terburu-buru, hampir menabrak taksi ini. Tapi taksi ini malah mengalah dan taksi malah memberhentikan kendaraannya secara tiba-tiba sehingga turis terkaget dan termaju ke depan. Dia bilang, bagaimana ini? Tadi orang yang celaka kalian biarkan, sedangkan sapi ini kalian hormati sekali. Kemudian supir taksi berkata, mungkin tadi orang yang celaka yang mati itu, dia sudah menjadi sapi yang di depan ini. Karena dia sudah bereinkarnasi. Turis itu tercengang dan, ternyata di sini sangat menghargai hal itu. Tapi mereka lebih pedulikan saat orang itu akan bereinkarnasi daripada orang yang di kehidupan sebelumnya. Walaupun ini hanya ilustrasi, tapi bisa kita lihat bahwa banyak budaya di dunia ini yang menganggap reinkarnasi itu nyata, bahwa orang yang sudah mati dapat hidup kembali di kehidupan yang selanjutnya. Itu kita memiliki pembahasan yang lain, tapi ini hanya menggambarkan kepada kita bagaimana reinkarnasi di mata orang-orang. Kita lanjut. What is reborn according to the Bible? Apa itu dilahirkan kembali menurut Alkitab? Kita tahu bersama ada cerita tentang Yesus dan Nikodemus, di mana Nikodemus ini adalah seorang pemimpin gereja yang bertanya kepada Yesus, yang datang berdiskusi dengan Yesus. Nah, dalam Yohanes 3 ayat 1 dan 2, adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya. Di sini, kita bisa lihat tadi, seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Di saat itu seorang pemimpin bisa kita kategorikan sekarang ya sebagai pemimpin gereja untuk semua denominasi ya, baik itu Advent ataupun gereja lain. Contoh kalau di orang Advent mungkin sebagai ketua conference kita tahu. Nah, atau ketua unilah. Intinya dia adalah seorang pemimpin gereja, dia datang pada malam hari kepada Yesus dan berkata, Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Dia mengangkat bahwa Yesus adalah gurunya, merendahkan diri, datang kepada Allah. Tapi apa yang terjadi selanjutnya? Yesus langsung to the point menjawab katanya, aku berkata kepadamu sesungguhnya, jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Kata Nikodemus kepadanya, bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Jawab Yesus, aku berkata kepadamu sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Mohon maaf jika ada beberapa salah ketik di sana, kita bisa koreksikan sendiri. Manusia juga bisa memiliki kesalahan, atau bisa kita bilang sebagai human error. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa Nikodemus ini tidak mungkin tidak tahu apa yang dimaksudkan Yesus. Pertama dia mengangkat Yesus, bilang, engkau adalah seorang rabi, engkau mengadakan tanda-tanda. Tapi Yesus tahu maksud dari Nikodemus ini apa. Dia ingin datang bercerita dengan Yesus, tapi bukan datang untuk mencari kebenaran, tapi dia ingin bisa dibilang berdebat, mengadu bagaimana apa sebenarnya yang Yesus pikirkan. Dan Yesus tidak berkata-kata lain, Yesus langsung berkata, jika engkau tidak dilahirkan kembali, maka engkau tidak dapat menerima kerajaan Allah. Dalam Matius 3 ayat 13 dan 17, ini adalah pengertian dari dilahirkan kembali yang kita bisa dapatkan dalam Alkitab. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, akulah yang perlu dibaptis olehmu dan engkau yang datang kepadaku. Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Dan Yohanes pun menurutinya. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya.
Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Kita bisa lihat perbedaan antara Nikodemus dan Yohanes. Apa yang Yohanes lakukan adalah, dia langsung merendahkan diri di hadapan Yesus tanpa bertanya apapun. Dia bilang, masakan saya yang harus membaptismu, sedangkan saya ini yang perlu dibaptis olehmu. Karena dia tahu Yesus ini siapa. Tapi kembali lagi, Yesus juga merendahkan hatinya di hadapan Yohanes. Yesus berkata, biarlah hal itu terjadi karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan kehendak Allah. Di sini yang kita bisa lihat adalah kerendahan hati kedua karakter ini. Yang satu, coba Anda pikir, Yohanes ini memiliki banyak murid di situ. Anggaplah kita sebagai orang yang terkenal, kita punya banyak fans, terus tiba-tiba ada satu orang yang tidak tahu dari mana, terus kita bilang, saya boleh minta tanda tanganmu, sedangkan di situ ada banyak kita punya fans. Anggaplah Anda seorang idol, terus ada orang yang tidak tahu dari mana engkau minta dia punya tanda tangan. Pasti tentu saja kita malu, oh siapa ini? Masa kita mau minta tanda tangannya, sedangkan kita ini yang selalu diminta tanda tangan oleh para fans-fans kita. Tapi tidak demikian dengan Yohanes. Walaupun di sana ada banyak murid-murid, banyak orang yang mengagumi Yohanes, dan Yesus tiba-tiba datang, apa yang dilakukan Yohanes? Merendahkan diri di hadapan Yesus. Dan Yesus juga demikian. Yesus ini turun dari sorga. Yesus ini adalah anak Allah. Cobakan Anda, anak presiden, terus Anda mau minta tanda tangan dari orang yang biasa-biasa saja. Tentu saja, pasti dalam hati Anda, oh masakan saya seorang anak presiden? Apalagi ini anak Raja Alam Semesta, tapi dia mau menurut apa yang dikehendaki Allah dengan menurunkan derajatnya untuk meminta diri dibaptis oleh Yohanes yang adalah seorang manusia biasa. Ada dua hal penting dalam peristiwa tadi. Yang pertama adalah kerendahan hati, dan yang kedua adalah penurutan. Kita sudah bahas tadi bagaimana kedua orang ini saling merendahkan diri, dan kedua orang ini merendahkan diri dengan tujuan apa? Menuruti kehendak Allah, yaitu dibaptis. Ketika Yohanes dia ingin dibaptis oleh Yesus dan Yesus juga ingin dibaptis oleh Yohanes, mereka sama-sama menunjukkan penurutan yang didorong oleh kerendahan hati mereka untuk menuruti perintah Allah. Jadi kita bisa meniru bagaimana kerendahan hati dan penurutan ini saling terkait, karena kadang ada dalam kehidupan asli kita sudah tahu bahwa hal itu benar. Tapi karena itu datang dari orang yang menurut kita ya berada di bawah kita. Mungkin saya sebagai orang yang sudah tamat kuliah, terus ada anak SMP. Oh kak, nggak boleh begitu, begini. Saya ditegur. Terkadang kita sebagai orang yang lebih tua merasa, masa Anda anak seorang anak SMP mau menegur? Saya lebih tahu, saya lebih berpengalaman. Akhirnya apa? Penurutan itu kita tidak dapat lakukan. Padahal apa yang dikatakan anak itu mungkin benar. Dibilang, kak kalau datang gereja jangan terlambat. Benar atau salah yang dia katakan? Benar, tapi karena kita sebagai orang yang lebih tua, kita merasa bahwa ego kita ini, wah saya harusnya lebih tahu, saya punya alasan sendiri kenapa saya datang terlambat. Begini, alasan demi alasan kita keluarkan untuk tidak menerima nasihat yang kita dapatkan dari orang yang lebih rendah daripada kita. Maka jika tidak ada kerendahan hati, penurutan itu tidak akan terjadi. Maka dari hal itu, kenapa kedua hal ini sangat terkait. Ketika kita merendahkan hati untuk mengakui bahwa kita adalah manusia berdosa, maka pada saat itulah secara tidak langsung kita mengundang Roh Kudus untuk hadir dalam diri kita. Dan dengan pertolongan Tuhan melalui kuasa Roh Kudus, maka penurutan itu akan kita lakukan dengan senang hati dan tanpa beban. Kadang ego kita itu yang menguasai kita. Bukan karena kita rendah hati sampai kita dapat mengikuti penurutan, tapi karena kita membuka hati sampai Roh Kudus datang kepada kita membisikkan bahwa rendahkan hatimu, turunkan egomu, dan turutilah apa yang benar. Jadi semua yang ada dalam tubuh kita ini, yang dalam pikiran kita ini, tanpa Roh Kudus, tanpa bantuan Allah, itu tidak akan dapat terjadi. Karena hanya dari Roh Kudus saja, jika kita membuka hati kita dan pikiran, maka Roh Kudus akan turun, masuk dan menguasai perilaku kita untuk mengikuti penurutan tersebut dengan senang hati dan tanpa beban. Kita menuju pada pembaharuan dengan dilahirkan kembali melalui baptisan. Lah tadi dikatakan dilahirkan kembali itu melalui air dan roh. Apa yang terjadi pada Yesus adalah saat dia dibaptis, apa yang turun kepadanya? Roh Kudus
menyerupai burung merpati dan ada suara yang keluar, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Kenapa dengan baptisan? Seperti apa baptisan yang dikehendaki Allah? Kita tahu bersama banyak baptisan yang sering beredar di beberapa kalangan gereja. Kalau kita menuruti baptisan yang dikehendaki Allah, bisa kita lihat dalam Matius 3 ayat 16, sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air. Dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Kita lihat yang di garis merah itu, Yesus segera keluar dari air. Bagaimana itu keluar dari air? Apakah yang seperti ini keluar dari air dengan hanya disiram seperti itu? Nah, bagaimana dengan yang ini? Bisa kita lihat ini juga keluar dari air, di mana bayi itu dicelupkan dan diangkat dari air. Ini juga baptisan yang keluar dari air, bukan? Dalam buku Ellen G. White Nasihat Bagi Sidang, halaman 138 paragraf yang kedua, Kristus telah menjadikan baptisan itu suatu tanda masuk ke dalam kerajaan rohaninya. Ia telah menjadikan upacara ini suatu syarat yang harus dipenuhi oleh semua orang yang ingin diakui sebagai berada di bawah kekuasaan Bapa, Anak, dan Roh Suci. Sebelum manusia dapat memperoleh suatu rumah di dalam sidang, sebelum melalui ambang pintu kerajaan rohani, ia harus menerima cap ilahi. Bisa kita lihat di sini, baptisan itu suatu tanda masuk ke dalam kerajaan rohaninya. Artinya, ini adalah suatu tanda yang bukan main-main. Ini harus dilakukan secara sadar oleh orang yang ingin melakukan baptisan dan yang telah mengetahui betul apa yang dia lakukan saat dia ingin dibaptis. Untuk halaman 138 paragraf yang ketiga, dikatakan baptisan merupakan suatu pernyataan yang serius bahwa seseorang sudah menjauhkan diri dari dunia. Mereka yang dibaptiskan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Suci, justru pada permulaan kehidupan kekristenan mereka menyatakan di hadapan khalayak ramai bahwa mereka telah meninggalkan pelayanan setan dan telah menjadi anggota keluarga raja, anak-anak raja di sorga. Mereka telah mentaati perintah, yaitu keluarlah kamu dari antara mereka dan pisahkanlah dirimu dari mereka. Firman Tuhan, dan janganlah menjamah apa yang najis. Dan kepada mereka janji digenapi. Dan aku akan menjadi bapamu, dan kamu akan menjadi anak-anakku laki-laki. Dan anak-anakku perempuan, demikianlah firman Tuhan yang Maha Kuasa. Sekarang, pertanyaan saya. Can they understand? Apakah bayi yang dibaptis, yang keluar dari air itu dapat mengerti? Kita tahu bersama, seorang bayi itu sangat polos. Makan saja dia tidak tahu bagaimana cara mengungkapkan kalau dia lapar. Bagaimana dia mengungkapkan kalau dia ingin tidur. Bagaimana dia ingin mengungkapkan kalau popoknya sudah penuh. Bagaimana dia ingin mengungkapkan kalau dia gelisah. Semua hanya dengan apa? Menangis. Hanya itu yang seorang bayi dapat lakukan. Sekarang, apakah bayi itu dapat mengerti saat ia dibaptis? Apakah dia siap? Dia mengetahui bahwa saya dibaptis karena saya ingin menjadi anak Allah. Membaca pun mereka tidak mengerti. Apalagi mengerti hal yang seperti itu. Kembali masih dalam Nasihat Bagi Sidang, paragraf yang kelima, halaman yang sama 138, dikatakan perlu ada persiapan lebih seksama di pihak calon-calon baptisan. Ini yang harus kita garis bawahi. Perlu ada persiapan lebih seksama. Mereka memerlukan petunjuk yang lebih seksama daripada yang biasanya telah diberikan kepada mereka. Prinsip-prinsip kehidupan Kristen harus dijelaskan kepada mereka yang baru saja menerima kebenaran. Tidak seorang pun dapat bergantung kepada pengakuan iman sebagai bukti bahwa mereka mempunyai suatu hubungan yang menyelamatkan dengan Kristus. Kita tidak boleh mengatakan, saya percaya, melainkan mempraktikkan kebenaran itu. Adalah oleh hidup sesuai dengan kehendak Allah dalam perkataan kita, perilaku kita, tabiat kita, dapatlah kita membuktikan hubungan kita dengan Dia. Bila seseorang meninggalkan dosa, yakni pelanggaran hukum, kehidupannya akan sesuai dengan hukum dan dengan penurutan yang sempurna. Inilah pekerjaan Roh Suci. Terang sabda itu bila dipelajari dengan seksama, suara angan-angan hati, segala usaha roh, menghasilkan dalam hati suatu kasih yang sejati bagi Kristus yang menyerahkan dirinya sebagai suatu korban yang utuh untuk menebus manusia yang utuh, tubuh, jiwa, dan roh. Dan kasih ditunjukkan dalam penurutan. Garis demarkasi akan jelas sekali antara mereka yang mengasihi Allah dan memelihara hukum-hukumnya, dan mereka yang tidak mengasihi Dia dan mengabaikan ajaran-ajarannya. Seorang bayi, coba Anda bayangkan, sebelum dia dibaptis, Anda tanya,
Apakah Anda percaya? Apa yang bayi itu akan katakan? Mungkin dia hanya akan menatap Anda, atau mungkin dia hanya menangis karena kedinginan habis dikeluarkan dari air. Maka dari itu, saya katakan sekali lagi, perlu ada persiapan. Seseorang akan dibaptiskan jika dia sudah siap dan dia mengerti apa yang dia lakukan. Di sini dikatakan bahwa bukan hanya melalui perkataan. Walaupun bayi itu sudah sangat pintar, anggaplah dia sudah berumur 3 tahun, terus Anda katakan kepadanya, Anda bertanya, sebelum Anda dibaptis, apakah Anda percaya? Terus dia katakan, iya saya percaya. Seorang bayi. Sekarang, apakah dia dapat melakukan apa yang dia telah katakan itu, bahwa dia percaya? Yang akan dia lakukan hanyalah bermain. Kenapa? Karena dia adalah seorang anak-anak. Begitu juga dengan seorang bayi. Orang dewasa pun, ketika dia berkata, saya percaya, sudah bisakah dia dapat membuktikan kata-katanya itu dengan tabiatnya? Baptisan itu kita lakukan bukan hanya dengan kata-kata dan bukan hanya sekedar lambang bahwa kita sudah dibaptis, akhirnya kita menjadi anak Allah yang sah, kita sudah dapat masuk dalam kerajaan Allah. Tapi juga dari tabiat kita. Itulah yang kita harus mengerti dari konsep baptisan. Sekarang, apakah dengan dibaptis sudah menjamin kehidupan kekal? Adakah yang perlu dilakukan setelah dibaptis? Saya menggunakan ilustrasi pernikahan. Apakah setelah pernikahan semuanya masih sama? Setelah Anda menikah, apakah Anda masih bisa hidup sendiri, terserah saya mau kemana, tidak memedulikan istri Anda, atau tidak memedulikan rumah tangga Anda? Tentu saja hidup Anda berubah drastis. Dari yang Anda harus selama ini hanya mengikuti keinginan diri, tanpa perlu memikirkan orang lain, tanpa perlu memikirkan istri Anda, perlu memikirkan bagaimana masa depan rumah tangga Anda. Tapi ketika Anda menikah, yang Anda lakukan adalah harus tinggal bersama, harus bagaimana cara Anda untuk membangun rumah tangga ini untuk lebih dekat kepada Tuhan. Dan begitu juga dengan baptisan. Baptisan itu hanya sebagai awal mula bahwa Anda ingin membuktikan, Anda ingin melakukan penurutan terhadap Allah dan bergabung bersama-sama dengan umat Allah. Itu adalah tanda baptisan. Jadi bukan karena sudah dibaptis, oke, saya sudah dibaptis, saya ingin melakukan apa yang saya mau. Kan sudah pasti saya selamat. Yesus sudah bilang, kalau kamu dibaptis, sudah kamu menerima kerajaan Allah. Tidak seperti itu. Jika Anda menikah, terserah Anda mau bergaul dengan siapa saja, Anda mau pacaran dengan siapa saja lagi, tentu saja tidak bisa. Karena Anda sudah mengikat janji, begitu juga dengan baptisan. Anda telah mengikat janji, Anda telah berkomitmen bahwa Anda akan hidup baru, dilahirkan kembali dari air dan roh, yaitu untuk lebih dekat kepada Yesus dan menuruti segala perintahnya. Dalam Yohanes 14 ayat 15, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Kalau begitu, bagaimana dengan orang yang belum mengetahui kebenaran? How about the people that still don't know the truth? Can they get the eternal life in God? Bisakah mereka menerima hidup kekal dalam Tuhan itu? Jawabannya adalah, itu hanya pada Yesus. Seperti yang kita tahu, sebelum Yesus mati di kayu salib, apa yang dia katakan kepada orang-orang yang menyalibkannya? Ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Terkadang kita sering menghakimi orang. Sampai-sampai kalau dia belum tahu kebenaran kita bilang, oh sudah pasti dia ini tidak masuk surga. Atau kita lihat ada orang yang mungkin melakukan bunuh diri, langsung kita katakan, oh sudah pasti dia tidak masuk surga. Yang menjamin keselamatan kita hanya Yesus saja. Bukan agama, bukan baptisan, bukan gereja, bukan orang tua, bukan teman, bukan diri kita, bukan orang lain. Semua perbuatan baik yang kita lakukan tidak dapat menyelamatkan kita. Jangan saling menghakimi karena manusia tidak memiliki hak untuk menghakimi sesamanya. Kita diberikan hikmat dan kasih untuk saling mengingatkan, bukan saling menjatuhkan dan menghakimi. Hanya Yesus yang dapat menyelamatkan kita. Tetapi jika Ia menyelamatkan kita, bagaimana cara kita menerima keselamatan itu? Dengan melakukan semua perintahnya dengan dasar bahwa kita mengasihinya dan bukan karena menuntut keselamatan. Ketika kita tidak menuruti perintahnya dengan kasih, maka Yesus tidak dapat melakukan apa-apa untuk keselamatan kita. Pilihan ada di tangan kita, bukan di tangan orang lain. Kasih kita kepada Allah menyatakan bahwa kita ingin diselamatkan oleh-Nya bukan karena paksaan, bukan karena keinginan untuk hidup kekal, tapi karena kita mengasihinya, karena kita telah diselamatkan saat Yesus berkorban di atas kayu salib. Banyak orang yang salah mengerti
mengenai pengorbanan Yesus di kayu salib, banyak orang yang berkata bahwa Yesus sudah menyelamatkan kita. Apapun yang kita lakukan di dunia ini, kita sudah pasti selamat. Saya mau mabuk, saya tidak mau masuk gereja, saya mau berselingkuh, saya mau melakukan apa saja, Yesus sudah pasti menyelamatkan. Ada juga yang berpikir, saya sudah kasih persembahan persepuluhan, saya sudah ikut gereja, tidak pernah terlambat, saya menjadi ketua jemaat, saya menjadi ini, saya menjadi itu. Tapi kita tidak tahu bahwa bukan itu yang menyelamatkan kita. Yesus yang menyelamatkan kita. Kedua pendapat yang tidak seimbang ini, saya akan temukan ke tengah, di mana ketika kita ingin diselamatkan, sebenarnya kita ini sudah diselamatkan. Hanya saja, apakah kita ingin menerima keselamatan itu? Bagaimana cara kita ingin menerima keselamatan itu? Dengan mengasihi Allah. Mengasihi Allah dengan cara apa? Kita sudah baca tadi dalam kitab Yohanes, menuruti segala perintahnya. Walaupun kita menuruti segala perintah Allah, tapi dengan niat bahwa saya takut untuk masuk neraka, saya takut tidak diselamatkan, maka itu bukanlah penurutan yang sesungguhnya. Kita menuruti Allah karena kita mengasihinya. Karena kita mengasihinya. Itu adalah tujuan kita menuruti perintahnya. Kadang kita berpikir bahwa karena kehebatan kita dalam menuruti perintah Allah, maka kita akan diselamatkan. Tidak seperti itu. Karena Allah menyelamatkan kita, maka kita mengasihinya, maka kita menuruti perintahnya. Itu adalah dua hal yang berbeda, di mana kita mengikuti perintah karena diselamatkan, dan kita menuruti perintah karena telah diselamatkan. Itulah yang harus kita tanamkan dalam pikiran kita. Penurutan yang kita lakukan berdasarkan kasih dan bukan karena paksaan untuk menuntut hadiah tertentu seperti hidup kekal. Jadi mari kita mengubah hidup dan pikiran kita, yaitu menuruti dengan dasar kasih dan bukan karena menuntut balasan, tapi karena rasa cinta kita pada Allah yang telah menyelamatkan kita dan mati untuk kita. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Terdapat dalam Yakobus 4 ayat 17. Kalau begitu banyak pertanyaan yang datang. Bukankah lebih baik tidak tahu? Mengapa kita harus diberitahu? Ada ilustrasi tentang seorang perokok yang diberikan buku kesehatan, bagaimana rokok itu sangat membahayakan bagi tubuhnya. Setelah dia membaca buku itu, dia mengucapkan terima kasih kepada orang yang memberi buku itu, tetapi dengan kata-kata yang sangat sopan, dia berkata, terima kasih bukunya, sangat bermanfaat. Setelah saya membaca buku ini, saya tahu untuk kedepannya saya tidak perlu membaca lagi. Dengan kata lain artinya dia tidak mau mengetahui bahwa rokok itu tidak sehat. Kenapa? Saya bisa menikmati, tidak perlu, kalau mau mati, mati saja. Yang penting saya tidak tahu. Apakah seperti itu kehidupan kerohanian kita? Lebih baik kita tidak tahu. Karena yang seperti dikatakan, kalau sudah tahu terus tidak berbuat, maka kita berdosa. Kalau begitu, lebih baik tidak usah tahu. Sekarang, ketika saya tidak mengingatkan, apakah saya bersalah? Mungkin saudara berpikir, lebih baik kita tidak tahu. Kenapa saudara harus memperingatkan kami? Kenapa harus memberitahukan kebenaran? Kami telah nyaman dengan kehidupan yang jalan lurus, mulus, terserah apa yang mau dilakukan itu bisa, tanpa ada larangan apapun. Kehidupan yang seperti itu bisa diilustrasikan seperti di gambar, itu adalah jurang yang menunggu di depan Anda. Apakah saya sebagai sesama manusia, jika tidak menasihatkan, apakah orang-orang lain yang sesama manusia tidak menasihatkan saudara, bahwa di depan sana ada jurang? Apakah kami berdosa? Apakah kami bersalah? Tentu saja, karena kami sengaja menjerumuskan saudara semua ke dalam jurang, ke dalam dosa. Itulah yang menjadi tugas kita manusia. Dalam Ibrani 10 ayat 24-25, dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Apa yang dikatakan Alkitab? Saling memperhatikan, saling menasehati. Itulah yang dikatakan Tuhan untuk menjadi tugas kita sebagai manusia di dunia ini.
Kalau saya sudah tahu bahwa di depan sana ada jurang, terus saya tidak mengatakannya kepada Anda, artinya itu di ayat yang terakhir dikatakan, saya sengaja berbuat dosa karena saya sudah mengetahui di depan sana ada hal yang tidak baik untuk saudara sekalian, tapi saya tidak mengabarkan hal itu. Maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Tentu saja, karena saya sengaja berbuat dosa itu, saya sengaja melakukannya, bukan karena saya berpikir bahwa saya akan diselamatkan, tapi karena saya tidak mau berurusan dengan hal itu. Ya biarlah saja, dia juga kok yang tidak akan selamat, saya kan tetap selamat saja. Tidak seperti itu konsep kehidupan kita di dunia ini. Kita diciptakan oleh Allah untuk saling mengingatkan dan saling menasihati. Ada lagu anak-anak yang dengan lirik, di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit, mana kau pilih? Yang lebar api jiwamu mati, tapi yang sempit, itu yang saya akan garis bawahi, Tuhan berkati. Walaupun jalan yang di depan itu jurang, tapi memang jalannya luas, enak untuk dilalui, mulus, tidak ada beban, tidak ada larangan. Tapi ingat, tidak ada kuasa Roh Kudus yang akan mengikuti kita dalam jalan tersebut. Kita mengikuti semua keinginan hati kita, keinginan daging kita, tapi apa gunanya ketika kita sampai ke depan yang kita temui hanyalah jurang? Jalan Allah memang sangat sempit, tapi kita ingat, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kehidupan Yesus saat dia turun ke dalam dunia, apakah kehidupan Yesus menyenangkan? Tentu saja tidak. Dia harus disalib, dia kadang dicemooh oleh orang-orang, walaupun banyak orang yang berpikir, oh saya juga kalau jadi Yesus saya bisa menggunakan mujizat, saya bisa memberi makan banyak orang, saya bisa melakukan apa saja yang saya mau. Tanpa Anda sadari, itulah yang menjadi salah satu titik balik dari Yesus, bagaimana dia bisa mengontrol kuasa Allahnya itu untuk menjadi manusia dan berbaur dengan manusia. Sekarang, jika Anda diberikan kekuatan untuk melakukan apa saja, bisakah Anda mengontrol kekuatan itu? Belum tentu. Jika Anda diberikan kuasa untuk menghilang atau langsung menteleportasi, yang terjadi di dunia ini adalah apa? Mungkin saja kita akan menteleportasi uang dari bank langsung ke meja kita langsung menjadi kaya. Kita menghilang, mungkin kita langsung melakukan tindakan pencurian. Itu salah satu contoh bagaimana Allah dapat mengontrol kealahannya untuk turun dan berbaur ke dalam dunia. Karena kita tahu, sebagaimana dikatakan dalam Alkitab, Yesus itu 100% Allah dan 100% manusia. Yesus lebih menderita daripada kehidupan kita di dunia ini. Tapi dia bisa melewatinya. Dia datang menjadi contoh untuk kita. Dengan satu poin penting yang saya ingin ambil di sini adalah, walaupun dia seorang anak Allah, dia turun dan memberikan kita contoh untuk dilahirkan kembali dari air dan roh. Bagaimana dengan kita manusia yang tidak memiliki beban seberat Yesus pada saat itu? Tidak ada yang sulit untuk mengikuti Allah. Jalannya memang sukar, sempit, tapi ketika dia datang dan menghibur kita, maka Roh Kudus itu akan membuat jalan kita itu menjadi jalan yang sukacita. Walaupun dia banyak rintangan, tapi kita akan melalui itu dengan sukacita. Karena apa? Kita menurutinya dengan landas kasih, bukan dengan landas paksaan. Pilihan ada di tangan kita, bukan orang lain. Siapapun itu, mau orang tua, mau guru, mau pendeta, bukan mereka yang menentukan pilihan kita. Tugas orang-orang di sekitar kita adalah menasehati. Seperti yang dikatakan di kitab Ibrani tadi, saya juga seperti itu. Tugas saya hanyalah menasehati, tapi pilihan itu datang dari masing-masing. Ada satu pepatah dalam sebelum dilakukannya pemilihan umum, pilih jangan asal agar nanti tidak menyesal. Terkadang pilihan yang kita lakukan sekarang selalu kita sesali saat sudah terjadi. Maka dari itu, pilihlah jalan mana yang Anda ingin pilih. Malam ini adalah malam terakhir. Saya memanggil untuk semua yang menyaksikan bahwa pilihan ada di tangan kita masing-masing. Bagaimana cara kita menentukan pilihan itu? Dengan kuasa Roh Kudus. Kuasa daging atau keinginan diri kita tidak akan mampu untuk melawan kuasa setan dalam menjerumuskan kita ke dalam hal-hal yang duniawi. Tapi dengan membuka pikiran kita, kita membuka hati kita, maka pilihan kita tidak akan asal-asalan.
Pilihan kita sangatlah rumit kalau hanya menggunakan pikiran sendiri. Tapi dengan pikiran Allah, dengan bantuan Roh Kudus, maka tidak ada yang mustahil. Ada beberapa kunci dalam menentukan pilihan. Buka hati untuk meminta bantuan Roh Kudus dalam menentukan pilihan. Biarkan hati dikuasai oleh Roh Kudus. Jangan biarkan keinginan daging menguasai pikiran. Maka penurutan itu akan dilakukan dengan sukacita dan bukan paksaan. Malam ini, mari kita buka hati kita, buka pikiran kita untuk menerima Roh Kudus. Untuk dapat menentukan pilihan mana yang benar, mana yang baik, agar ke depannya tidak ada penyesalan yang dapat kita lakukan. Penurutan kita, mari kita landaskan dengan kasih. Melakukan baptisan bukan karena kita ingin diselamatkan, tapi kita mengasihi Allah dengan menuruti perintahnya. Kita mengasihi Allah karena Ia telah menyelamatkan kita. Kita mengasihi Allah karena Dia telah mati untuk kita di kayu salib. Biarlah dengan firman yang saya bawakan ini dapat menjadi kekuatan baru bagi kita untuk terus menentukan pilihan yang benar dan terus membuka hati kita kepada Roh Kudus. Saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita semua tunduk kepala, kita satu dalam doa. Bapa kami di sorga, terima kasih atas berkat dan rahmat-Mu. Kami dapat menyelesaikan pembahasan malam ini. Pada malam ini ya Tuhan, kami mohon kepadamu agar Roh Kudus turun kepada masing-masing kami, agar kami sebagai individu dapat menentukan pilihan kami, menentukan pilihan mana yang benar, agar di kemudian hari kami tidak menyesal atas pilihan kami. Berikan kami hikmat, berikan kami kesabaran, agar kami dapat melalui jalan yang mungkin sukar untuk dilalui bagi kami seorang manusia. Tapi dengan bantuan-Mu, itu tidaklah sukar, tapi menjadi suatu jalan yang sukacita. Inilah doa kami ya Tuhan, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Puji Tuhan atas pekabaran firman Tuhan yang boleh kita dengarkan. Kiranya berkat Tuhan tetap menjadi bagian kita semua, terlebih khusus bagi umat Tuhan yang telah mengikuti care pada malam hari ini. Kami tetap mengundang Anda sekalian untuk kembali bergabung bersama kami pada besok pagi pada pukul 9.00 waktu Indonesia Tengah melalui live streaming di YouTube channel dan Facebook Cornelius Media dengan judul Firman Tuhan, Bahagia Bersama Yesus yang akan disampaikan oleh Bapak Jeffrey Ismail SE MM. Terima kasih untuk kebersamaan kita pada malam hari ini, sehingga seluruh rangkaian KKR boleh terlaksana dengan baik. Saya mewakili panitia dan kru yang bertugas pamit undur diri. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa besok pagi. Shalom.